Selamat malam. Halo, kakak. Insya Allah, insya Allah. Ya, terima kasih kakak. Terima kasih juga temannya yang bergabung. Saya sudah kelihatan belum, dok? Oh, sudah ya. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kali ini eh, kita akan bahas soal bab 3 di diskusi keempat ini tentang kolonisasi sungai. Judulnya kolonisasi sungai, bendungan, dan perang memperebutkan air. Sebelumnya saya cuma ada waktu sekitar 15 menit atau 20 menit, mungkin 15 menit lah ya. Cuman ini memang di bagian ini termasuk yang paling banyak, sekitar ada 20 halaman. Ya, sebelumnya paling ada 8 sampai 12 halaman, kalau ini 20 halaman. Mungkin sebagian akan banyak yang diloncat di pembahasan kali ini. Teman-teman nanti bisa tambahin apa yang kurang, apa yang belum saya paparkan, dan mungkin bisa kita refleksikan bareng-bareng. Jelas ya suaranya ya?
Clear. Ya, siap. Baik, di pertama ini kita ketemu sama sebab awal biaya ditanggung publik, keuntungan dikuasai swasta, proyek-proyek bendungan di Amerika Serikat. Nah, ini kalimat pertama ini saya tandai karena ini penting banget. Ini sebagai posisinya penulis Vanda Nasiva. Bagi dia, kepemilikan air itu tidak selalu memerlukan keterlibatan negara dan swasta. Dulu konsep air itu ya ada di kontrol komunitas, jadi bukan ada di negara sama swasta. Jadi di seluruh dunia konservasi air yang kompleks dan sistem pembagian air menjamin kesinambungan dan aksesibilitas bagi semua. Nah, jadi di sini kita dapat tahu bahwa buat Vanda Nasiva, kontrol air itu ya posisi dia jelas, diserahkan ke komunitas. Bagi dia begitu. Tapi kemudian kontrol komunitas ini di sejarahnya itu ya direbut oleh dua aktor tadi, oleh negara maupun oleh korporasi. Pengalamannya banyak, termasuk nanti bermula dari Amerika Barat sampai kemudian nanti merembet ke dunia ketiga yang difasilitasi terutama oleh institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan sebagainya. Nah, lalu bagi Vanda Nasiva, perebutan kontrol air yang dulu dari komunitas kemudian beralih ke negara atau mungkin ke korporasi itu namanya kolonisasi. Jadi ada di situ ada semacam perebutan kontrol. Nah, untuk apa pemerintah atau negara itu kemudian berkepentingan mengkolonisasi sungai? Nah, ini ada satu pandangan yang mewakili pandangan kontrol negara atau mungkin korporasi bahwa kodrat manusia itu untuk memiliki seluruh bumi dan kodrat bumi itu tunduk pada manusia. Jadi pandangan ini yang nantinya mendasari seluruh cerita-cerita tentang perebutan kontrol dari komunitas oleh negara. Nah, langsung saja, cepat aja. Nah, di antara mengontrolnya, di antara tujuan mengontrol itu adalah yaitu untuk mengontrol populasi. Jadi di dalam sejarah kita tahu kan, populasi itu mengikuti bentang alam, termasuk yang paling utama itu sungai-sungai dalam sejarahnya kan. Tapi dengan adanya teknologi atau mungkin pembangunan bendungan, jadi populasi ini jadi dikontrol mana yang mau diperbanyak populasinya dan mana yang tidak. Jadi dengan mengontrol air itu sama artinya dengan mengontrol populasi. Karena air ini ya sumber kehidupan di mana-mana. Nah, tapi dari beberapa orang dulu pada awal 1878, Powell ini dia itu ya sebagai bagian dari orang yang mendukung kontrol negara, dia sendiri mengakui bahwa tidak ada cukup air untuk mengairi seluruh daratan yang butuh irigasi. Jadi nggak mungkin sungai itu harus mengirigasi semua daratan. Artinya ketika sungai dialihkan, dan sangat mungkin yang dulu terjadi irigasi itu akhirnya hilang dan bisa beralih ke daratan yang lain. Dan ya itulah logikanya begitu, tidak ada cukup air untuk mengirigasi seluruh daratan. Dan akibatnya apa? Dan ini akibatnya ya konflik. Artinya bendungan ini dalam jangka panjang menimbun warisan konflik yang sangat besar.
Nah, di sini ada banyak contoh. Ini saya kasih tulisan merah, 1, 2, sampai nanti ada sekitar 6 contoh. Tolong kalau sudah habis waktunya nanti diingatkan ya, dok. Nah, contoh pertama ini bendungan Hoover. Ini ada di Sungai Colorado. Ini adanya di Amerika. Nah, bendungan ini dirancang oleh Biro Reklamasi pada saat krisis besar-besaran 1930-an, pada saat depresi besar. Nah, bendungan ini itu telah mengusir penduduk asli Amerika di sana, yang notabene mereka itu dari berabad-abad sudah menghidupi Sungai Colorado, dan ketika ada bendungan Hoover ini mereka disingkirkan dan tidak ada negosiasi sama sekali. Nah, siapa yang paling diuntungkan dari bendungan Hoover ini? Nah, di sini Siva menunjukkan data bahwa yang paling diuntungkan adalah populasi di California. Nah, ada apa di California di sana? Kenapa di sana itu paling diuntungkan? Karena di sanalah yang paling mengkonsumsi banyak air yang dialiri dari bendungan Hoover ini. Nah, ternyata dari sekian banyak entitas yang paling banyak boros air itu ya pertanian skala raksasa. Jadi di California itu ada banyak sekali pertanian korporasi besar yang butuh suplai air dari bendungan Hoover ini. Nah, kelihatannya adanya bendungan ini kan untuk menyediakan air di satu tempat. Nah, narasinya kan biasanya kalau bendungan itu kan sangat populis, tapi di sini ternyata sebenarnya proyek-proyek seperti bendungan ini adalah bukan sekedar menyuplai air, tapi di tempat lain itu mereka merampas air terhadap satu komunitas atau ekosistem yang kemudian dialirkan ke tempat yang lain. Nah, mungkin langsung saja nanti ini bisa didiskusikan nanti. Contoh yang ke bendungan Bakra ini adanya di India. Ketika bendungan Bakra ini dibangun, penduduk Bakra yang tinggal di tepi sungai Sultanate itu mereka lalu setelah terendam, maksudnya ruang hidupnya terendam air, mereka kemudian pindah mencari tempat baru dan membangun rumah di bukit-bukit terdekat. Nah, artinya apa? Bukan hanya bendungan ini yang menggusur bagian-bagian yang ada di bendungan itu sendiri, tapi ketika juga direlokasi, terjadi perubahan bentang alam yang lain, yaitu di tempat-tempat relokasi itu sendiri. Nah, ini yang paling aneh, bukan hanya penduduk yang terusir di Bakra itu sendiri, di bawah genangan Bakra itu sendiri, tapi ini yang paling miris ya. Pada bulan September 1988, banjir itu menggenangi Punjab. Nah, Punjab ini satu wilayah yang di situ banyak sekali sungai-sungai yang di mana sungai itu kemudian ditampung oleh bendungan Bakra ini. Tapi kemudian suatu ketika Bakra itu mengalami semacam kelebihan air dan 65% dari 12.000 desa itu kebanjiran dan sampai ditinggalkan oleh penduduknya. Hampir 3,4 juta orang di 10 wilayah negara bagian itu merasakan dampaknya, dan 1.500 orang tewas. Artinya banyak sekali korban-korban dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh komunitas-komunitas di sekitar bendungan itu. Dan ternyata apa? Terjadinya korban itu bukan karena
faktor alam, tapi di sini si Vandana Shiva itu bilang bahwa karena pada saat itu uh, pemimpin regional Bakra di wilayah di mana ada bendungan Bakra itu ingin menyambut kunjungan seorang perdana menteri pada peringatan 25 tahun bendungan Bakra ini. Artinya untuk menyambut uh, perdana menteri itu gimana caranya supaya bendungan itu terlihat bagus dan terlihat layak gitu, sehingga air yang semula uh, sudah, maksudnya air itu ditambah di sini ditambah sehingga melebihi kapasitas dan membanjiri banyak warga di sini. Hanya untuk menyambut perdana menteri korbannya itu segitu banyak ya. Nah, contoh yang ketiga itu di proyek Kabini. Ini proyek Kabini ini merupakan ilustrasi yang paling baik di mana konstruksi pembangunan bendungan ini itu bukan hanya mengganggu manusia, tapi juga mengganggu siklus hidrologis dan sumber daya air di lembah sungai. Jadi ketika bendungan Kabini ini itu menggenangi 6.000 hektar tanah, dan penduduk yang ada di situ yang tergusur itu mereka membutuhkan tempat tinggal yang baru. Akhirnya penduduk-penduduk ini yang tergusur di 6.000 hektar ini itu mereka membangun pemukiman dan membabat hutan alam seluas 30.000 hektar. Nah, di sini jelas ya, bukan hanya manusia tapi siklus hidrologis juga, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar. Bukan hanya airnya tapi juga sumber penyuplai airnya, penyerap airnya, yaitu hutan alam itu sendiri. Nah, contoh yang keempat ini proyek Narmada. Nah, proyek Narmada ini terdiri dari 30 bendungan besar, nggak tanggung-tanggung. Nah, korbannya menggusur 1 juta orang, menenggelamkan 350.000 hektar hutan, dan menutup 200.000 hektar tanah subur, dan menelan biaya sebesar 52,2 miliar dolar dalam kurun waktu 25 tahun. Nah, di antara orang-orang yang memprotes pembangunan bendungan proyek Narmada ini ya, salah satu yang kita kenal yaitu Arundhati Roy. Nah, di sini ada kalimat menarik. Protes lembah Narmada yang dulu hanya merupakan perjuangan untuk mendapatkan pemukiman yang layak bagi masyarakat yang tergusur, dengan cepat berubah menjadi kontroversi besar dalam persoalan lingkungan. Kontroversi itu tidak hanya mempertanyakan metode kompensasi bagi penduduk yang tergusur, tapi juga pada logika bendungan raksasa secara keseluruhan. Koalisi yang luas antara komunitas lokal, pecinta lingkungan, dan ilmuwan itu bekerja bersama pada tahun 1980-an untuk menghentikan proyek bendungan tersebut. Jadi isunya yang dulu adalah isu kompensasi, gerakan sosialis itu berhasil untuk menggeser isu yang lebih kritis dan lebih luas, yaitu persoalan logika bendungan yang dari awal sudah cacat. Nah, konflik-konflik bendungan di masa lalu itu bagi Shiva itu kan kebanyakan ngomongin soal penggusuran ya. Salah satunya kalau kita pernah nonton film Jati Gede itu yang diusung oleh Watchdog, itu sangat bagus karena mengusung isu penggusuran, tapi ada yang lebih kritis lagi, yaitu bukan hanya penggusuran, tapi di sana mereka lebih kritis karena mereka menggugat persoalan ekologis. Jadi bukan hanya persoalan pemindahan orang, tapi juga persoalan perubahan penghancuran siklus air itu sendiri. Jadi ini lebih kritis daripada sekedar soal penggusuran. Nah, banyak contoh lain yaitu di pembangunan bendungan ini sebenarnya ada lagi di di negara bagian di Amerika, tapi saya lompat ke bagian antar negara ini. Nah, di sini ada Sungai Tigris dan Eufrat.
di mana sungai ini adanya di Turki, hulunya ada di Turki, lalu kemudian hilirnya itu nanti ada di Syria dan Irak. Nah, sungai Tigris dan Efrat ini itu kemudian menjadi sumber konflik antar ketiga negara tersebut ketika masing-masing memberikan klaimnya sendiri atas hak atas air di kedua sungai besar itu. Nah, Turki itu dia pakai klaim bahwa sungai ini kan ada apa namanya hulunya itu adanya di Turki, makanya sungai ini milik mereka, milik Turki. Sebagaimana ketika minyak itu adanya di bawah bumi Irak. Jadi bagi Turki sungai ini haknya dia. Tapi kemudian Irak punya klaim lain bahwa dari dulu orang-orang bangsa Irak itu di sana sudah apa namanya dari zaman Mesopotamia 6.000 tahun yang lalu itu mereka sudah menggunakan sungai itu sehingga bukan teritorial yang digunakan tapi klaim sejarah. Jadi di sini ada dua pertikaian besar, dua paradigma yang bertentangan. Tapi yang paling menarik kenapa konflik itu bisa terjadi yaitu ketika Turki itu kemudian punya ambisi untuk membuat pembangkit listrik, proyek hidrolik negara untuk membangun bendungan-bendungan besar, pembangkit listrik tenaga air untuk memenuhi kepentingan industrialisasi. Jelas industrialisasi ya kapital pada tahun 1953. Jadi hasrat untuk industrialisasi itu kemudian membuat kebutuhan air di Turki semakin banyak dan merasa penting untuk membangun bendungan. Dan dampaknya ya ke negara-negara hilir seperti Turki, seperti Syria, Irak dan tentu saja di situ disebutkan ada juga kaum Kurdi yang tinggal di sana. Nah, tentang bagaimana seluk-beluk konflik ini ada di sini tapi sangat terbatas dan mungkin ya Pak Faiz bisa banyak cerita lah soal konflik Timur Tengah ini. Nah, konflik lain, masalah yang kemudian muncul soal bendungan itu ketika bendungan di Israel dan yang ada di negara-negara Israel, Palestina dan sekitarnya. Di sini ada satu sungai Yordan yang di mana sungai ini kemudian diakuisisi oleh Israel ketika Israel membutuhkan perluasan pertanian industri sehingga Israel membutuhkan banyak air di sini sebutnya tepi barat. Saya kurang tahu di sini lebih baik mungkin kita bisa diskusikan lagi. Nah, sungai Jordan ini yang kemudian menyuplai 60% kebutuhan air di Israel. Padahal tepi barat ini kan bukan wilayahnya Israel ya, kalau di sini disebutkan. Tapi kemudian Israel dengan berbagai cara mengakuisisi wilayah tersebut, tujuannya ya mengakuisisi sungainya. Nah, konfliknya itu ketika begitulah kira-kira. Dan iya ya, oh ya, di sini ada juga banyak konflik lagi. Nah, di sini yang menarik lagi adalah langsung ke bagian akhir. Di sini ada apa namanya teori-teori tentang apa namanya mana ini teori tentang pengaturan air internasional. Nah, ada 4 teori sebenarnya. Teori yang pertama itu tadi teori tentang kedaulatan teritorial. Jadi yang punya hak atas air adalah orang yang punya yang di mana wilayah hulunya di situ ada hulu sungainya. Tapi kemudian teori ini kan tidak ada rasa keadilan karena sungai ini mengalir juga ke hilir sehingga yang hilir. Nah, ada teori yang kedua adalah teori aliran alami. Nah, teori ini lebih adil
lebih 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 seimbang karena yang punya hak itu bukan hanya yang teritorial, tapi seluruh wilayah yang teraliri oleh siklus air sungai itu, ya mereka punya punya apa namanya punya punya hak yang sama. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak dibahas di sini adalah teori penggunaan yang adil. Nah, penggunaan yang adil itu artinya di di sepanjang aliran sungai ini baik hulu sampai hilir itu kan mereka melewati banyak batas-batas wilayah teritorial baik negara maupun negara bagian maupun daerah. Nah, bagi mestinya ini dibagi secara adil mengenai jumlah dari air di sungai itu. Tapi kemudian teori yang adil ini kemudian mendapatkan banyak masalah, tidak menyelesaikan konflik karena adil di sini nggak masih relatif. Adil ini hitungannya apa? Bagaimana kalau masing-masing kebutuhan negara berbeda, apalagi sekarang sudah banyak industrialisasi dan ketimpangan pembangunan juga, ketimpangan ekonomi juga antar negara juga berbeda. Akhirnya teori yang adil ini juga mendapat banyak kritik. Dan kritik yang lain tentang teori yang adil ini, meski ketika sudah dibagi secara adil, lalu sampai batas mana keadilan itu? Apakah juga sungai itu juga mendapatkan keadilan? Akhirnya ketika dibagi semuanya, lalu siklus sungainya diperhatikan atau tidak? Ekologisnya diperhatikan enggak? Nah, langsung saja ke kalimat yang terakhir ini saya sangat suka sekali. Saya bacakan saja. Enggak. Nah, di sini intinya bagi bagi Vandana Shiva, perjuangan menentang bendungan ini kan awalnya itu berangkat dari persoalan penggusuran. Nah, bagi dia mestinya, bukan mestinya dan terjadi juga di sana, perjuangan bendungan ini juga mesti terkait dengan bukan hanya penggusuran tapi perjuangan-perjuangan yang lain. Tapi artinya siapapun yang terdampak dari bendungan ini karena sangat luas dari hulu sampai ke hilir juga seluruh dampak ekologisnya. Artinya mereka yang terdampak oleh penenggelaman wilayah dan perusakan hutan, banjir dan banyak bencana-bencana yang lain. Ini yang mereka juga mesti dilibatkan dalam urusan bendungan ini. Ya mungkin itu saja sih. Kita bisa mulai ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih.
Halo, saya cuma membaca cepat saja ya, tapi tadi semakin jelas setelah dijelaskan Siva sih. Tapi saya sih kalau hasil bacaannya saya kira saya nggak ada tambahan ya. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin justru menambah contoh-contoh aja, terutama soal yang baru dan masih berlangsung. Dan yang pertama kalau kaitannya dengan kolonialisasi negara dan korporasi yang bekerja sama dengan negara, saya kira ada satu kasus yang apa namanya extrajudicial killing. Kalau orang-orang yang bergerak di bidang HAM pasti paham apa yang disebut extrajudicial killing gitu ya. Jadi itu ada satu proyek gitu ya di Honduras tepatnya, di Honduras itu namanya Bendungan Aqua Dam apa gitu ya, Bendungan Aqua lah kalau bahasa Indonesianya. Di situ tuh ada satu aktivis gitu ya yang dia menolak keras. Aktivis ini adalah penerima Nobel, penerima Nobel, dan dia ini sangat terkenal dan dia ini perempuan gitu ya. Dan demi kesuksesan pembangunan itu si aktivis ini dibunuh oleh negara melalui satu satu institusi negara ya. Kalau di kita mungkin saya sebut adalah Densus 88. Ya, di sana itu ya gitu. Jadi itu juga satu lembaga yang ke kepolisian atau militer yang dibentuk dalam rangka untuk eh, proyek-proyek terorisme lah. Eh, GWOT lah kalau istilahnya, Global War on Terrorism itu dibiayai oleh Amerika, oleh Eropa, dan banyak itulah. Dan itu si aktivis itu mungkin kalau yang pernah dengar namanya adalah Berta Cáceres. Ini terjadi belum lama, belum ada 5 tahun lah, belum ada 5 tahun. Dia dibunuh secara terang-terangan di rumahnya bersama salah seorang temannya. Itu LSM-nya apa dia? Dia punya satu LSM juga namanya apa gitu. Saya ingat-ingat tapi kok lupa. Itu dibunuh secara terang-terangan. Jadi karena dia dianggap gerakan penolakan bendungan ini dianggap sebagai aktivitas terorisme juga. Jadi memang dia rentan, di sana sudah sangat luas yang dinamakan terorisme itu, tidak hanya eh, apa namanya Global War on Terror yang awal itu, tapi dia sudah apapun itu yang mengganggu mungkin kalau istilah kita ya proyek strategis nasional itu dianggap bagian dari teror ya. Dan di kita sebenarnya sudah menuju ke situ ya, apalagi ada istilahnya sekarang kalau ada satu perusahaan atau satu apa ya itu penting itu apa namanya kayak PLT itu apa namanya? Jadi kita tidak boleh ngapa-ngapain di situ. Fitness. Ya sama dengan semen Indonesia di Rembang itu kan juga di depan ini sudah Fitness. Jadi siapapun yang mengganggu operasionalnya dia boleh ditembak di tempat karena dia sudah ditetapkan sebagai fitness. Dan itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan. Dan di Honduras ini tidak berhenti di situ. Ini pun anak-anaknya pun langsung lari ke Eropa dia. Perempuan namanya siapa gitu, dia berusaha melakukan lobby dengan pendekatan HAM dan bisnis. Dia mendatangi bank-bank yang membiayai proyek itu dan melakukan demo berapa orang saja gitu di situ di ketika para direkturnya lagi kumpul gitu ya. Dan itu maksudnya tetap tidak menghentikan itu. Dan 2 tahun setelah Beta Sares dibunuh, ada lagi yang dibunuh lagi. Itu juga aktivis yang meneruskan perjuangan Beta Sares, dibunuh dengan maksudnya sudah extrajudicial killing itulah kalau istilahnya. Jadi dia emang sudah
luar biasa itu sudah dilegitimasi oleh negara gitu ya, didukung oleh negara. Dan itu ya apa namanya, intinya ya itu dia memang. Dan di Indonesia ini kan saya kira proyek bendungan ini memang mulai marak ya, dan banyak yang tidak merasa atau tidak sadar bahwa itu nanti akan mereorganisasi bagaimana cara kita hidup dengan alam, salah satunya dengan air gitu ya. Dan Ciremai pun kan bocorannya sebenarnya yang mau dikapitalisasi nanti ujungnya airnya. Jadi setelah di apa namanya, di Taman Nasionalkan itu, karena yang Gunung Ciremai ini kan menjadi salah satu hulu dari daerah-daerah yang ada di sekitarnya, sangat tergantung sekali dengan air dari Ciremai. Itu memang salah satu acuannya, apa namanya, incarannya nanti juga airnya yang mau dikapitalisasi. Itu yang pertama sebenarnya. Contoh, oh iya, contoh yang kedua saya mau nambah contoh aja, dan ini lagi panas ini yang sekarang lebih fresh lagi. Namanya ini, kalau tadi itu ini antar negara, yang sekarang itu tadi di satu negara. Ini contoh yang sedang berlangsung antar negara, yaitu Mesir, Sudan, dan Ethiopia. Nama bendungannya itu Great Ethiopian Renaissance Dam. Jadi namanya saja sudah ngeri gitu kan. Itu dianggap sebagai titik tolak kebangkitan Ethiopia, salah satu negara miskin yang, jadi karena hulunya ada di Ethiopia dan Sungai Nil ini Sungai Nil ini, Gert ini adalah Sungai Nil. Nah, ini ya sekarang Mesir dan Sudan protes. Ya itu tadi, tapi Ethiopia bersikukuh karena itu wilayah dia gitu kan. Dia tetap bersikukuh membangun itu ya. Ya untuk energi listrik gitu kan. Dan itu nanti memang proyeksinya ya untuk industrialisasi listrik itu. Jadi permasalahannya ya itu dia, jadi dikapitalisasi untuk kepentingan industrialisasi. Dan Nil ini kan ya salah satu sungai yang sangat bersejarah, ya, punya banyak sejarah, dan itu Mesir benar-benar sudah khawatir ya. Itu ini. Terus saya mau menambahin yang Cipa tadi, saya baru ingat nih, yang dia nyebut tepi barat ya, itu sebenarnya air yang diambil dari Jordania ya. Tepi barat itu sebenarnya wilayah Jordania, tapi karena Jordania dan Israel ini sudah memiliki perjanjian damai, tapi kemarin sempat bergejolak juga. Jordania ada kemungkinan akan melawan karena sudah terus, dia kan itu sudah semena-mena ya di perbatasan-perbatasan itu. Misalnya perbatasan dengan Syria itu juga seenaknya sendiri, dia sudah keluar masuk lah. Kalau yang tepi barat itu adalah perbatasan dengan Jordania. Dan salah satu cara bagaimana apartheid Israel itu memperluas wilayah ke pendudukannya apa kok jadi wilayah pendudukannya itu adalah dengan cara mengkontrol air ke rumah-rumah orang Palestina. Jahat sekali itu memang. Dan ke persawahan-persawahan orang Palestina. Nah, yang di rumah-rumah itu ya dihentikan aja airnya. Ya otomatis orangnya pergilah. Setelah pergi dihancurin pakai traktor, itu dihancurin, dan itu masih berlangsung. Kalau di Instagram ikutinlah grup-grup yang Palestina, itu nggak ada hentinya itu. Eye on Palestine, banyak sekali grup-grup yang itu tiap hari jalan terus itu. Dan sehingga petani-petani apa namanya minyak itulah apa namanya yang buat minyak itu apa namanya, bukan minyak samin, minyak yang mahal itu dari buah-buahan itu. Saya selalu lupa ini nyebut minyak itu kan sebenarnya mereka para petani Palestina menanam itu, dan itu udah dikontrol oleh itu dan diusir karena nggak ada air, mau nggak mau ya itu udah tiap hari satu persatu rumah itu dihancurkan. Dan salah satu caranya adalah mendisiplinkan aliran airnya, dikontrol, di stop, lalu sepi rumahnya dihancurin jeret pakai beko, itu dihancurin satu persatu. Nah, itu Israel, dan ya apartheid sekali gitu, dia benar-benar apartheid ya. Nah, saya kira itu saja sih. Saya tambahnya dikit karena ini ngomongnya soal juga soal kasus gitu ya.
Ya mungkin yang di ini salah mungkin fenomena yang di Wadas ini kan juga menarik. Itu sebenarnya desa itu tidak menjadi wilayah bendungan gitu ya. Tapi dia hanya menjadi sumber tanah apa batuan dan tanah untuk nguruk bendungan di desa sebelahnya, bendungan bener ya. Itu saja sih. Itu saja sementara tambahan saya. Dok, sorry, nggak direkam. Nggak direkam ini. Oh, direkam. Oke. Halo, 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 halo. Oh iya ya. Eh, tapi saya tadi nggak terlalu nyimak karena lagi ada di jalan ya. Tapi ngikuti karena paling berisik-berisik gitu. Tapi tadi penjelasan Siva itu mungkin merangkum dari buku yang ada, hampir semuanya mungkin. Yang kemudian saya juga nggak bisa ngomong apa lagi. Itu mungkin. Tapi yang saya tadi kan saya baca sekilas. Nah, menurutku poin yang pertama menurutku yang paling penting di bacaan yang pertama tentang di mana uh, pengalihan kontrol atas air dari komunitas ke pemerintah pusat menjadi yang dinamakan sebagai kolonisasi. Itu sebenarnya kontrol kontrol pemerintah, bahasanya kan di sini mengalihkan kontrol atas air dari komunitas ke pemerintah. Nah, mungkin ini adalah jawaban dari uh, pertanyaan kodok waktu diskusi ke satu mungkin ini. Dan kemudian yang kedua adalah tentang uh, yang menarik adalah tentang sungai. Mungkin ini sudah dibahas oleh Siva ya, tapi aku tertarik dengan perkataan ini sebagai su, uh, di di mata si pembuat bendungan itu ialah sungai mengikuti jalur ekologis dipandang sebagai barang mubazir aja gitu loh, barang mubazir yang kemudian ya daripada mubazir kemudian dibendung tuh kemudian menjadi bendungan, barang mubazir kemudian dipakai dibuat bendungan. Jadi akhirnya ini menjadi alasan kenapa kemudian setelah sungai itu tidak berfungsi karena dikontrol oleh bendungan, sungai itu tidak berfungsi uh, ini kan yang nampak adalah ketika sungai itu tidak ada air ketika sudah ada bendungan, dibangunnya bendungan. Nah, kemudian
Yang menarik di sini adalah kemudian adanya kampanye perdamaian dan pangan itu yang di kampanye perdamaian dan pangan yang menjadi alasan pembenar bagi pembangunan bendungan raksasa itu. Jadi setelah yang pertama itu kemudian yang apa? Yang mubazir, kemudian daripada awalnya kan pembuat bendungan daripada mubazir ya mending buat bendungan, dan setelah krisis ternyata pembuat bendungan itu malah sungai itu menjadi krisis karena sungai itu airnya dikontrol oleh bendungan menurutku itu loh, dikontrol. Ini nyambung dari komunitas kemudian dikontrol oleh pemerintah. Nah, nah ini menurutku nah, yang selanjutnya adalah adanya kampanye tentang perdamaian dan juga pangan menjadi alasan pembenar bagi pembangunan bendungan raksasa. Jadi, nah, alasan ini menurutku menjadi ya malah menjadi terpusat lagi bahwa pemerintah dan swasta itu menjadi lebih ideal untuk mengontrol air untuk masyarakat gitu loh, daripada masyarakat yang mengontrol gitu loh, tidak gitu loh, daripada masyarakat yang mengontrol. Awalnya kan masyarakat yang mengontrol, kemudian adanya bendungan, kemudian ini swasta yang mengontrol. Itu menurutku. Nah, yang dibayar adalah apa yang dibayar ketika itu satu bendungan ya, satu bendungan di berbagai negara. Nah, mungkin kasusnya juga sama di di Indonesia juga gitu loh. Bendungan menurutku proyek-proyek bendungan itu sama seperti apa yang ada di buku Vanda Nasifa yang apa ini bendungan memerlukan banyak lahan, entah itu lahan bagus atau enggak, itu ketika itu strategis maka itu dibuat bendungan. Itu mungkin. Nah, nanti dikatakan oleh Sifat dan juga Faiz tentang ya terjadinya konflik karena banyaknya orang yang tergusur. Mungkin itu yang itu yang itu yang saya pahami di situ, karena mungkin itu sudah dijelaskan semua. Saya masih belum nangkap semua karena tadi di perjalanan, maaf. Mungkin itu aja, Dok. Sorry, Dok. Mungkin balikin ke Cipa dulu, menurut saya. Balikin ke Cipa dulu.
Iya, ini tadi sudah ditambahin banyak ya sama Pak Faiz soal contoh-contoh yang lebih terkini. Tadi yang soal Sungai Nil juga, yang Mesir sama Sudan dan lain-lain ini ternyata ada di buku ini. Tadi saya nggak sempat buat ceritakan, dan memang ada dicontohkan sama Vanda Nasifa sendiri. Dan mungkin Pak Faiz ngikuti langsung isunya. Ya, itu Tadi dulu masih wacana, tapi diaplikasikan baru. Bendungan masih uh, proses hampir jadi. Yang iya, tahap pertamanya udah jadi. iya, ya sangat memungkinkan bendungan-bendungan yang lain juga yang ada di buku ini itu juga masih berjalan isunya sampai sekarang, kayak Palestina, Israel dan lain-lain. Ternyata konflik etnis, bukan konflik tentang agama dan lain-lain, yang lebih mendasar salah satunya konflik tentang air. Eh, yang ini juga, yang Mufid juga itu terima kasih sudah mengingatkan. Saya juga tadi kelewat soal bagaimana sih pandangan argumentasi orang-orang yang mendukung bendungan ini ya. Salah satunya tadi soal bahwa air itu dianggapnya nggak, kalau nggak dikomodifikasi ya mubazir, bahkan dianggapnya nggak adil, rasa keadilannya terus terusik. Jadi bagi bagi orang-orang yang, ya bagi penguasa, eh, kalau nggak ada keuntungannya itu namanya nggak adil bagi mereka. Nah, mungkin itu aja sih. Terima kasih sudah menambahkan, dan apa ya, kira-kira saya juga masih belum, karena ini pembahasannya menurutku sangat uh, luas ya. Karena ngomong bendungan ini kan tadi itu cukup luas. Misalnya dari segi tujuannya tadi yang dikatakan Mufid, juga diulangi oleh Firdaus, oleh Kodok ini, oleh moderator tadi, ada dua ya. Yang pertama untuk pangan, untuk mengaliri, ini narasi populisnya ya, narasi merakyatnya itu, kenapa pemerintah membuat negara, dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, bahkan secara global, itu mengapa perlu dibangun bendungan, itu ya untuk meningkatkan produktivitas pangan. Makanya bendungan ini kan muncul, dipromosikan oleh Amerika itu pada era awal-awal revolusi hijau. Jadi sebelum ada revolusi hijau ini, infrastrukturnya ini kan bendungan. Kemudian bendungan dipromosikan, bibit-bibit unggul juga dipromosikan. Dan kita tahu bahwa uh, benih-benih revolusi hijau yang juga sampai sekarang itu ada, itu jauh lebih membutuhkan banyak air ketimbang bibit-bibit lokal. Karena ini kan digenjot kan, bukan hanya pupuknya tapi juga airnya lebih banyak. Nah, selain narasi pangan yang juga menarik menurut saya, yang tidak banyak disinggung oleh Vanda Nasifa, itu narasi tentang pembangkit listrik, energi, narasi tentang energi. Ini yang tidak banyak dikutip. Nah, di sini si Pandava dia banyak menyoroti tentang konflik akibat adanya bendungan, dan juga dampak-dampak korban-korban akibat adanya bendungan. Tapi yang tidak banyak dikutip, yang tidak banyak ditulis adalah tadi itu, misalnya untuk pangan, tadi tidak sudah disebutkan oleh Mufid, juga untuk energi. Ini juga di buku kan sudah disebutin ya, ketika Turki membutuhkan industrialisasi, maka dibutuhkan infrastruktur listriknya dengan energi. Energi air kan. Kalau selama kita ngobrolin soal geothermal, itu energi yang narasinya terbarukan, tapi korbannya juga banyak. Ya kita tahu sendiri pengalaman di Mataloko, di Flores yang sekarang gila-gilaan ya, mau dibangun banyak sekali di Flores ini. Mataloko dan sekitarnya itu udah tahu hancur dan dampaknya kayak gitu, mau lebih banyak lagi. Jangan jauh-jauh, di Kuningan juga sudah gencar kan wacana-wacana untuk dieksplorasi lagi. Dan apa yang disebut sebagai
terbarukan, ramah lingkungan, itu ternyata nggak ramah lingkungan, tapi banyak korbannya. Di bendungan ini juga korbannya banyak. Nah, kalau kita ngomong korban, bukan hanya yang tergusur, tapi ketika sungai dibendung gitu kan, ditutup, dikontrol. Jadi seluruh aliran sungai ya yang pada mulanya itu punya, mereka hidup di hilir, itu mereka akan kehilangan air. Bahkan bisa jadi hilang sama sekali atau paling tidak berkurang debitnya. Dan ini bakal semakin itu ya, itu kalau kita hitung korban, satu orang yang tergusur, kedua orang yang hidup di sepanjang aliran sungai, yang ketiga yaitu ketika bendungan ini terjadi kerusakan atau mungkin luapan air itu banjir, itu ya mereka juga hitungan korban. Dan juga bukan hanya manusia tapi juga non manusia. Artinya ketika aliran sungai ini dibendung, di sepanjang hilir juga ini kan punya ibaratnya banyak ekosistem yang hidup kan. Sebenarnya banyak sih, saya juga lihat di, kalau bisa teman-teman bisa lihat di YouTube misalnya dengan kata kunci dilemma of dam, itu disebutin secara ya meskipun ini environmentalis yang liberal ya, tapi mereka menyebutkan bahwa dampak bendungan ini misalnya terhadap ekosistem ikan yang di sepanjang sungai dan sebagainya, rantai makanan di situ rusak, dan ini juga pasti secara logikanya juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia di sana. Dan yang menarik lagi yang mau saya tambahkan di sini, bendungan ini umurnya itu nggak lama sebenarnya, terutama bendungan-bendungan kecil, karena ketika ketika saya lihat uh, di banyak literatur ya, bendungan ini lama kelamaan ada endapan air. Sungai itu kan membawa air kan, dari hulu sampai ke hilir itu kan membawa pasir. Nah, endapan ini semakin hari semakin tinggi, dan ini semakin dangkal. Artinya bendungan ini ada umurnya gitu loh. Ada umurnya yang dan ibaratnya teknologinya udah ya jadul banget, dan sudah dalam dirinya sudah ada kekurangan gitu. Ya itu sih kira-kira saya kira korban-korban dan kekurangan bendungan. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain. Pikul. Mungkin kau bisa sumbang, Dok. Begini. Gini, saya coba tarik aja. Mungkin masalahnya itu tidak dalam artian kita mempertanyakan Vandana Shiva yang dieksplorasi oleh Vandana Shiva, tapi
mungkin saya baru ingat juga ini. Kita tarik aja maksudnya kalau di wilayah 3 misalnya juga ada satu hal yang menarik ya. Apa namanya, meskipun bentuknya bukan bendungan, tapi itu kan model privatisasi air itu. Apa namanya, Cip? Di Kuningan tuh bukan Westlake ya, namanya Pamsimas. Ini menarik juga, dan proyek-proyek Pamsimas di Kuningan itu gagal semua lah. Itu kalaupun sekarang diinisiasi apa masih jalan, nggak lama lagi gagal juga itu. Ya narasinya memang sama kayak gitu, daripada air itu dibuang percuma maka kita kelola, sayang itu mengalir terus, nggak ada kerannya, nggak ada meterannya, nggak ada apa, akhirnya mulailah ditertibkan desa di sekeliling Ciremai gitu ya. Tapi semua proyek itu alhamdulillah saya kira hampir semuanya gagal. Saya nggak, karena belum nemu mana yang sukses, tapi saya bilang hampir semuanya gagal. Itu gagal semua gitu. Proyek-proyek Pamsimas itu saya nggak tahu ya muaranya kemana gitu ya. Ketika masyarakat didisiplinkan dalam akhirnya. Karena memang karena dulu saya pernah penelitian itu Westlake, Pamsimas ini kan ujung-ujungnya juga narasinya adalah untuk mengatasi angkaan. Mungkin basis teorinya yang ketiga tadi berbasis keadilan. Jadi itu ada satu perjanjian ya, konvensi internasional ya, namanya Rio Dublin Statements 95 atau 98 lah. Jadi di situ itu jelas sekali ngomongnya statementnya itu. Ya karena air itu terbatas, maka untuk mengatasinya maka pemakaian air itu harus dibatasi biar semuanya dapat gitu. Narasinya kayak gitu. Dan setelah itu dari Rio Dublin Statement itu dibiayai secara masif oleh World Bank ya. Dan mungkin kalau di Indonesia adalah Westlake sama Pamsimas kalau di sekitar kita. Tapi itu alhamdulillah sejauh ini saya kira gagal semua proyek-proyek itu. Nah, itu untuk jadi agenda riset sebenarnya, kenapa kok gagal tuh masyarakat itu, kenapa kayak yang terakhir kemarin di Rasa itu ngomong soal Pamsimas itu isu yang sensitif sekali itu bahkan udah diwanti-wanti sama orang, kalau jangan nanya-nanya soal Pamsimas karena itu bisa memicu konflik atau apa gitu kan. Itu sekarang sudah jadi kayak sensitif sekali gitu, dan saya bertanya-tanya itu kan maksudnya menarik gitu, bagaimana proyek-proyek pendisiplinan air itu gagal gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau di Indramayu ya, saya juga pernah tahu kan Indramayu itu salah satu yang menikmati bendungan Jati Gede. Karena ada bendungan Jati Gede itu, mereka kan sudah dijanjikan bahwa akan mendapat salah satu alirannya. Dan di daerah pesisir Indramayu itu banyak sekali lahan garam itu berubah menjadi sawah gitu ya. Ketika sudah dirubah ternyata juga tidak mendapat aliran gitu loh. Maksudnya kalaupun dapat tidak mencukupi, dan itu ternyata tidak gratis, ternyata bayar. Dia bayarnya ke desa-desa yang bayar itu agar mendapat aliran dari Jati Gede gitu ya. Dan itu kan sebenarnya sangat rentan terhadap penciptaan konflik horizontal juga kan. Itu yang saya tahu kayak gitu, justru itulah kenapa dia merubah landscape, merubah bentang alam itu salah satunya kayak gitu. Misalnya kalau di konteks Indramayu itu saya kira itu menarik sebenarnya kalau menjadi agenda riset ya. Saya juga masih tahu di permukaan aja ini, belum tahu secara mendalam gimana kalau dibaca alirannya ya, maksudnya aliran gimana Pak, kenapa bayar harus bayar. Ini sebenarnya proyek-proyek negara yang salah satunya atas nama pangan ya, gede itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga mungkin saya mau menambahkan bahwa ini ya, isu-isu bendungan ini mungkin kalau di Indonesia saya baca itu memang mungkin salah satu peranan yang sangat fenomenal dalam kasus pasti semua pasti nyebut bendungan Kaliombo itulah ya kan, bendungan Kaliombo yang di Wonosobo di era Soeharto, yang di mana di situ itu perlawanannya sangat sangat kuat ya, dan itu ujung-ujungnya berakhir represivitas negara, itu dihajar semua, dipantungin semua. Kalau pengalaman orang aktivis yang dulu terlibat tuh ceritanya emang ngeri, emang minta turun, dihajar langsung gitu. Dan sekarang misalnya
kemarin di Wadas itu kan juga sebenarnya mau represif juga, ya sudah represif bukan mau ya. Ya itu memang nggak tahu ya. Maksudnya memang air ini ke depan diam-diam akan benar-benar dikapitalisasi ya, karena menurut saya ya air ini adalah senjata paling handal untuk bisa mengkontrol populasi tadi itu, mengkontrol dalam artian mendisiplinkan gitu ya, yang dikatakan Vandana Shiva itu. Nah, mungkin kalau di kasus ini mungkin 3 itu saja yang mau saya ceritakan saja. Oke, oke. Aku mau jawab itu ya. Yang pertama adalah mungkin salah satunya adalah tentang ongkos biaya yang diterapkan oleh misalnya Tamsimas itu. Nah, mungkin logikanya gini, dulunya dia dapat secara cuma-cuma, kemudian harus membayar dan orang yang dibayar, lembaga yang dibayar itu masyarakat membayar ke lembaga, dan satu lembaga itu si pengelolanya itu adalah menerima gaji. Satu, mungkin itu. Yang kedua adalah itu yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk melanjutkan pembayaran itu, karena dikarenakan bukan satu daerah, kemudian bukan orang lokal, kemudian yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, tadi yang kedua adalah tentang ini apa? Perbedaannya adalah ketika masyarakat itu mengelola secara komunitas, dia tahu tuh siapa yang mengelola dan siapa yang mengelola air, dan siapa yang mengelola airnya. Jadi gini, kalau di kasus di daerah Semen itu gini, masyarakat itu kalau berbasis komunitas ada beberapa mata air, kemudian satu warga maupun satu kakak itu hampir mengetahui siapa pengelola air itu. Itu hampir tahu dan akrab, dia akrab gitu loh, sehingga kendala-kendala itu bisa dimusyawarahkan secara baik. Yang kedua adalah tentang
ini. Nah, Bung gagal. Ya, kalau nggak bisa tersalurkan kepada masyarakat, gitu loh. Kalau di kasus di situ adalah embung itu berada di bawah pemukiman warga. Akhirnya, ketik untuk mendapatkan air, uh, perlu listrik yang sangat besar untuk menyedot embung yang berada di bawah. Nah, itu menjadi biaya ongkos yang mahal tuh. Nah, itu berbeda ketika air itu dari dulu, ketika mata air, kemudian dari atas, kemudian dia secara cuma-cuma mengontrol, cuman membersihkan mata air yang ada di atas, gitu loh. Dia hanya membersihkan, kemudian sudah ya, nggak repot-repot amat, gitu loh. Itu itu. Dan mungkin ongkosnya mungkin lebih ke ongkos biaya itu lebih mudah dan lebih transparan untuk masyarakat sekitar, karena yang mengelola adalah masyarakat itu sendiri. Nah, berbeda ketika Bansimas. Saya tahu di Bansimas itu ketika yang adalah bantuan negara, maka satu, yang pertama adalah tentang ya kita tahu berapa gaji Bansimas, gitu loh, gajinya berapa, dan pengetahuan orang yang menerima gaji itu tidak memiliki pengetahuan secara betul terhadap apa yang dikelolanya, gitu loh. Berbeda ketika masyarakat masyarakat lokal yang mengelola sendiri dan dia tahu alur yang sebenarnya, sehingga masyarakat itu bisa melakukan pekerjaan yang lebih mudah karena pengetahuan dia tentang mana di mana aliran-aliran mata air itu yang bisa disalurkan. Berbeda ketika orang luar yang menerapkan itu pemahaman tentang sehingga dia hanya itu, kemudian itu dia hanya menyukup mahal. Menurutku gini, yang menarik dari Kemela, saya pernah mengetahui pengetahuan dari masyarakat adalah salah satunya ialah di situ per bulan itu mungkin 10.000, iya, yang saya tahu 10.000 dan dibagi per 3 jam lah satu ini. Akan tetapi ketika daya ongkos itu menjadi embung dan disedot dengan aliran listrik, dia harus mengeluarkan sekitar 30.000, aku lupa nominalnya ya, tapi lebih besar, dan itu memberatkan masyarakat. Walaupun masyarakat itu butuh, tetapi dia enggan. Kalau di kondisi itu ya udah lebih baik mengandalkan materi yang di atas aja, membayar air yang dari embung tersebut. Air embung tersebut juga kualitasnya tidak baik-baik amat. Nah, menurut masyarakat di situ ya, kalau saya kaya ya mending saya lebih halo. Halo, Dok.
Iya, Dak. Tadi bagus banget Mufid bisa jawab pertanyaan Pak Faiz. Soalnya aku juga agak kepikiran itu maksudnya kenapa sih kok program-program air di banyak desa kayak Pamsimas, Westlake dan lain-lain itu kok kenapa gagal? Dan tadi sangat masuk akal menurutku jawabannya Mufid. Tapi uh, ini saya justru malah di materi ini itu sebenarnya materinya itu ya apa namanya buku di bab ini itu materinya itu sangat apa ya dia terfokus tapi merembet kemana-mana gitu kayak yang dipersoalkan Pak Faiz ini kan ngomongin soal apa namanya Pamsimas ini kan air bawah tanah ya dia nyedot air bawah tanah yang kemudian nanti bakal didistribusikan dia beda kan dia beda sumber dengan kayak bendungan Pamsimas bukan air bawah tanah, oh bukan bukan dari aliran sungai juga, oh dari ada yang gunung, kayak gitu dari mata air. Pamsimas dari mata oh air. oh iya iya oh Mata air. Westlake ya yang Pasti mata berbawah air. Oh, pasti kebor. tempur ya mata air ya. oh iya 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 sorry tapi logikanya kan dia sama ya dia dibendung kemudian dibagi-bagikan ya Iya, ya ya. Gus. Heeh. Iya, dikumpulkan jadi satu kemudian Iya dibagikan. tapi pada intinya baik Westlake Pamsimas maupun bendungan dia itu punya punya logika yang sama sih sebenarnya kan dia pengen mendisiplin dia pengen mengatur gitu dia pengen mengambil alih siklus air kemudian bagaimana air itu kemudian diatur semau-mau mereka yang narasinya memang populis narasinya memang merakyat kan untuk memenuhi kebutuhan pangan memenuhi kebutuhan air meskipun di banyak kasus bukan hanya secara teknikal tadi kayak Mufid gagal tapi korbannya banyak gitu kan nah itu simpelnya apa namanya itu terfokus karena memang kayak gitu ya. Tapi di satu sisi saya malah
sepanjang membaca bab ini juga di diskusi ini itu kayak gimana kita membayangkan itu, minimal mengimajinasikan, karena kita kan hidup di era sekarang ya, maksudnya di generasi sekarang yang semua sudah serba diatur, bendungan usianya jauh melebihi usia saya lahir, juga di teman-teman yang di sini juga lahir. Tapi gimana maksudnya kita membayangkan pengaturan air itu kemudian ketika diserahkan ke siklus alam gitu loh. Kita misalnya ini kan berkali-kali Vandana Shiva mengajukan pengelolaan itu harus ke komunitas, orang-orang yang dekat dengan air gitu kan. Tapi air ini kan membentang dari hulu sampai ke hilir, ini kan banyak sekali, panjang sekali, melewati batas-batas teritorial, batas-batas identitas komunitas itu sendiri. Nah ini yang sebenarnya jadi pertanyaan saya yang dari awal itu, yang di bab pertama itu, komunitas itu sebenarnya komunitas yang mana gitu. Bagaimana kita membayangkan sistem pengaturan air yang itu diserahkan kepada siklus alam. Maksudnya dia tidak mengambil alih siklus alam gitu. Saya kira itu sih maksudnya yang jadi persoalan. Mungkin saya nambah memperumit ya kayaknya. Kayak gitu. Akhirnya kenapa penting, karena minimal kan paling enggak kita ngomong krisis kita ngomong ini salah tapi kayaknya penting juga imajinasi itu, maksudnya bayangin ketika satu sumber daya yang sifatnya sangat urgent dan sangat berkaitan dengan banyak orang, karena air ini kan kata kodok tadi ya, memang bukan hanya air, kayak misalnya hutan itu kan kelihatannya di satu wilayah, tapi kayak gunung kelihatannya di satu teritorial, Kuningan misalnya, tapi pohon-pohon yang ada di sana juga sebenarnya nggak serta merta berpengaruh ke orang-orang situ juga, tapi juga berpengaruh ke misalnya orang Cirebon, Indramayu, Majalengka dan sebagainya yang di sekitar itu kan. Nah, saya kira penting ini jadi imajinasi. Kenapa saya pikir ini seperti jadi imajinasi, karena ini bagian apa ya, sistem cara berpikir yang menurutku sangat baru dan sangat sangat menarik, karena ini bisa jadi, ibaratnya bisa jadi alat buat ngobrol gitu, alat buat bercakap-cakap ke banyak orang. Dia nggak ngomongin lagi soal lu organisasinya apa, lu darahnya apa, lu sukunya apa, tapi ini bisa menggabungkan misalnya Ciremai ya, semua orang yang di sekitar Ciremai ya, yang ngomongin misalnya ngomong Jati Gede ya, bukan hanya orang-orang yang tenggelam di sana, tapi semua orang yang kaitannya dengan sungai apa itu, Jati Gede itu dari sungai apa, lupa ya, bukan Citarum, bukan Citarum, yang di atas. Cisanggarung. Cimanuk, Cimanuk. Gimana kita membayangkan sistem komunitas kan, tapi kan Citarum juga Jakarta aja. Karawang ya, ya ya itu sih. Iya ya. Ya, 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 saya setuju ya. Tapi itu begini, itu kalau masih ada alternatif sumber mata air lain gitu ya. Permasalahannya adalah nanti secara pelan-pelan itu kan sumber mata air yang lain itu akan habis gitu ya. Ketika pendisiplinan itu hanya menjadi salah satu-satunya akses untuk mendapatkan air, mau nggak mau mereka akan membayar berapapun kalau soal air itu. Ya misalnya di Kuningan kenapa gagal?
Nah, air mereka tahu gitu ya. Ini nanti kaitannya mau jawab Sipa juga. Ya mereka kan tahu mata air yang masih hidup itu mana aja gitu ya. Yang dulu dari berapa menjadi berapa, mana yang sudah mati gitu ya. Dan itu kenapa ya? Pengelolaan berbasis komunitas itu asumsinya pertama adalah itu ya. Nah, asumsinya adalah ya masyarakat yang paling tahu, mereka punya bayangan sangat detail bahkan ya. Mereka tahu aliran-aliran itu dari mana dan kemana gitu ya. Dan berapa besar itu tahu gitu ya. Dulu bahkan secara historis mereka juga tahu kenapa akhirnya kita kemarin mengasumsikan bahwa ya salah satunya adalah apa namanya pengelolaan berbasis komunitas. Ya tapi yang jelas adalah berbasis komunitas itu yang perlu penting untuk dilihat juga untuk jawab SIPA adalah soal relasi produksinya karena kita mengasumsikan atau membayangkan jika dikelola komunitas karena yang poin yang paling penting adalah kalau kita akan ini maksudnya kita mengandaikan bahwa karena komunitas ini semua merasa bahwa ini milik bersama maka dia harus dikelola secara bersama. Jadi prasyaratnya tidak ada relasi produksi yang eksploitatif gitu. Kalau berbasis komunitas kalau ujung-ujungnya eksploitatif hanya dikuasai oleh kepala desa atau apa itu kan ujung-ujungnya juga eksploitatif. Jadi prasyaratnya kalau dalam bentuk praktisnya, konkretnya, saya bilang ya koperasi dikelola secara kooperatif gitu. Ya, ya ini bahasan lain ya, panjang lagi kalau kita model koperasi apa gitu kan, itu panjang juga. Tapi paling tidak dia itu dekat dengan kalau dengan komunitas kan dia sangat dekat dengan apa namanya siklus ekosistem airnya itu sangat dekat. Jadi dia tahu gitu. Nah, beda kalau dikelola oleh pihak lain gitu ya. Yang dia datang tahunya pokoknya menjual air. Jadi kan air menjual air, dia dapat untung, dia kan nggak memperhatikan itu. Jadi ya itu aja. Jadi Siva tadi meragukan sebenarnya dia bertanya ya, sebenarnya model pengelolaan komunitas seperti apa? Ya saya nggak, kalau model pengelolaannya bagi saya sebenarnya relatif ya. Tapi kalau disuruh ngambil contoh saya bilang koperasi. Tapi yang penting prasyaratnya tidak ada relasi produksinya nggak eksploitatif. Itu aja sih jawaban saya. Terus jawaban ke Mufid itu tadi, itu kan mereka bisa menghindar karena masih ada sumber Oke, Dok. api. Ya. Iya, iya, aku juga sepakat soal itu. Itu karena masih adanya kecukupan buat masyarakat. Saya tadi itu membandingkan di Kuningan yang mempunyai ketersediaan air yang melimpah dan juga di kasus saya gitu loh. Dia dalam prakteknya itu hanya membuat sebuah embung dan juga yang lainnya gitu loh. Akan tapi dia juga akan ketika di atas itu mata air itu sudah tidak ada lagi, ya dia juga mau nggak mau dia juga akan membeli air gitu loh. Aku juga menyadari itu sebenarnya. Tetapi sebenarnya yang berbasis komunitas itu adalah nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mungkin tapi aku nggak tahu prakteknya karena saya nggak gini membayangkan mana desa yang melimpah air dan mana daerah area yang melimpah air dan juga area yang tidak melimpah air gitu loh. Maksud dulu nih, daerah yang melimpah air itu punya maksudnya air bawah tanahnya. Air bawah tanah yang mempunyai kelimpahan air itu perlu pengetahuan
kita perlu pengetahuan tentang mana letak-letak air yang ada di bawah gitu loh. Kayak penggalian sumur itu. Meskipun penggalian sumur kadang juga gagal gitu loh ketika 7 meter itu tidak menghasilkan air. Kebanyakan masyarakat enggan untuk menerobos ke sampai 10 sampai 15 meter, itu akan bahaya. Mungkin salah satunya itu. Misalnya daerah yang mempunyai kekeringan mungkin dia akan mencari air, letak-letak air yang ada di sekitarnya. Tetapi itu pengetahuan tentang di mana letak-letak air itu sedikit sekali yang mempunyai pengetahuan itu, satu gitu loh. Berbeda dengan masyarakat itu, buat masyarakat yang tidak memiliki mata air ya gitu loh. Karena aku membayangkannya ketika mata air itu sudah habis, dan sudah habis apa yang perlu dilakukan ya. Kalau dia ya harus membayar air ketika ada kiriman. Tetapi ada solusi lain, yakni pengetahuan pencarian air yang ada di bawah. Dan itu juga belum tentu berhasil karena butuh pengetahuan dan uji coba untuk melakukan penggalian menemukan air itu, air di bawah, seperti sumur itu atau bor. Itu juga menjadi masalah karena kalau satu desa itu perlu beberapa sumur, bukan satu aja, tapi perlu beberapa sumur itu. Dan konfliknya juga bakal panjang karena itu membutuhkan lahan gitu loh, membutuhkan lahan. Dan siapa lahan yang rela untuk melakukan itu, lahan siapa yang rela kemudian mewakafkan tanahnya untuk masyarakat. Itu menjadi salah satu permasalahan nanti di komunitas itu. Yang kedua, yang kedua adalah yang menarik adalah tadi aku belum menemukan. Tadi Siva berkata tadi apa, bagaimana komunitas yang tadi disebutkan, tapi aku menanggapi yang tadi, yang lain. Sebenarnya saya itu belum menemukan apa, karena ketidaktahuanku ya. Pertama adalah perkumpulan mayor yang ada, misalnya pengurus air lokal, kemudian dikumpulkan jadi satu. Saya belum menemukan apakah di Cermai juga ada atau enggak, gitu loh, sampai intens dan membahas tentang air itu, gitu loh. Perkumpulan misalnya di satu komunitas, bukan hanya si pengelola air itu bukan hanya satu komunitas saja gitu loh, tapi dia juga kumpulan dari beberapa desa kemudian membahas tentang air gitu loh. Maksudku perkumpulan pengurus air kemudian jadi satu, kemudian dia membahas air. Saya belum punya kabar tentang itu. Mungkin kalau berbasis komunitas, soal ya ini desaku ya, ya udah pengurus airnya ini, tidak bersentuhan dengan pengurus salah satu daerah yang lain gitu loh. Mungkin itu aja.
Eh, saya kira itu terkait juga dengan komentarnya Mofet yang terakhir tadi ya. Mungkin ini kalau kaitannya dengan ekosistem air ya dan siklusnya ya. Kayak tadi komentarnya Mofet ya. Saya kira kalau di Kuningan itu tak saya tahu ya apa, tapi saya nggak tahu lebih dalam ya. Ya kalau di Kuningan kan ada yang disebut mitra cai ya di tiap desa itu. Cuma saya tidak tahu apakah mitra cai satu desa itu terhubung dengan mitra cai desa yang lain gitu ya. Kalau di sana saya nggak tahu juga, ini dari dulu saya tanya saya nggak pernah tahu namanya, ini sudah kayak modern gitu ya, mitra gitu ya. Mitra cai ini saya juga nggak tahu munculnya mitra cai itu eh, dari atas atau dari bawah gitu ya. Dan sebenarnya kalau kaitannya dengan pertanyaannya Shiva itu bagaimana agar ya intinya adalah regional itu. Ya misalnya regional ini saya andaikan juga mungkin ya desa dengan desa yang lain ya, karena ekosistemnya itu kan tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan gitu ya. Selama dia dipisah-pisahkan ya ujung-ujungnya nggak akan, ya tetap tetap fragmentasi ya dan kontestasi dan bahkan konflik gitu ya kalau dia eh, masih ditarik dalam satu batasan-batasan tertentu, karena ujung-ujungnya kan memunculkan eksklusivitas gitu ya. Jadi untuk menjawab Siva adalah ya itu tadi sebenarnya pertanyaannya Mofet itu tadi sebenarnya menurut saya menjawab pertanyaan Siva. Jadi itu bagaimana agar ada keterhubungan antara satu wilayah yang tergantung pada satu ekosistem air tertentu itu bisa terorganisir gitu menjadi satu, sehingga ya itu dia dia akan bisa eh, tidak memudah ya ujung, tapi memang kesusahan apa kesulitannya karena kita ini sudah memiliki garis-garis teritorial ya, mulai dari tingkat desa sampai negara ya, itu memang jadi satu penghalang menurut saya yang ujung-ujungnya memang ya tidak mudah gitu ya. Desa dengan desa yang lain ya di Kuningan kan biasa apa air untuk sawah itu rebutan juga mereka ya, untuk sawah terutama untuk sawah yang sudah rebutan. Kalau air minum mungkin masih belum. Itu sih kalau saya jawab Sipa itu. Iya, tadi jawaban Mufid itu ya lumayan sih, maksudnya ibaratnya dia punya clue, ya clue-nya ya lihat di lokalnya, maksudnya orang yang biasa ngurusin air itu dia pak kalau di wilayah Mufid namanya mayor ya, mayor air. Saya juga pernah ketemu sih sama mayor air yang ada di misalnya kayak di Kalimantan Barat. Saya pernah ngobrol, dia memang bentukan dari pemerintah, ditunjuk sih, ditunjuk tapi dia tuh bertahun-tahun ngurusin buka tutup air yang ada di sana. Artinya meskipun dia, ya ini tadi saya sepakat dengan Bapak Is, ibaratnya kata kuncinya ya institusi lokalnya itu apa, tapi juga institusi lokal juga ini juga tidak bisa kita apa namanya romantisir begitu saja. uh, Ibaratnya dia benar-benar yang dia benar-benar paham nggak dengan air itu. Tapi ya saya kira melalui institusi ini, institusi lokal ini ya, ya organisasinya ya saya kira bentuk kelembagaannya ya bagaimana orang-orang yang biasa ngurusin air ini bisa terhubung. Saya kira begitu. Kemudian ngobrol bareng dan disitulah kemudian bisa dibangun institusinya. Institusi ini bukan bukan dalam bentuk kita ngomongin soal organisasi. Institusi kan beda dengan organisasi ya. Institusi ini aturan mainnya, dibikin aturan mainnya kayak apa. Ya pertimbangannya ya itu tadi apa namanya bukan bukan komoditas. Dia sebagai, ya itu yang paling pertama sih memang itu. Dia bukan komoditas dan organisasinya lintas teritorial. Saya kira itu udah, maksudnya udah lumayan ada gambaran lah saya kira. Terima kasih.
Tidak apa-apa. Saya itu ya itu pernah ngobrol juga sama Sipa soal itu minat-minat kaitannya dengan komunitas adat ya. Ya, ya mungkin saya akan coba ngomong yang saya ingat ya. Ya itu dia, kita seringkali memang meromantisir bahwa kalau itu sudah di semuanya akan beres gitu ya. Bahwa semuanya itu kita kembalikan kepada masyarakat adat. Tapi sebenarnya ya tidak begitu juga karena pada realitasnya di masyarakat adat sendiri itu banyak masalah gitu ya. Karena kan adat ini saya mengandaikan ya, adat ini kan sebenarnya basisnya adalah kultur, budaya. Budaya ini kumpulan dari berbagai endapan-endapan budaya ya, yang berjalan secara historis gitu ya. Dan kalau kita ngomong soal tata kelola ini tadi ya, ini tadi pengelolaan air ini, mau nggak mau sebenarnya ideologi pengelolaannya satu sosialisme gitu ya. Sosialis bagaimana dia bisa dikelola secara sosialis gitu ya. Nah, sedangkan budaya itu karena kumpulan dari berbagai endapan budaya ya yang dia dari waktu ke waktu akan semakin banyak gitu ya. Itu kan nggak jelas sebenarnya apakah budaya-budaya adat itu sosialis atau tidak gitu ya. Selama dia tidak sosialis ya pasti akan bermasalah gitu. Ya, saya sih itu aja yang saya ingat. Jadi intinya itu dia memang kita sering kali meromantisir ya. Ya pada realitasnya itu ya saya bisa cerita di masyarakat adat yang lain ya yang sedang saya tulis tapi tidak sekarang ceritanya itu justru dia menimbulkan banyak masalah gitu ya. Itu dia. Jadi itu dia bagi saya mungkin kata kuncinya adalah itu. Oke lah bahwa itu masyarakat adat, tapi saya tidak menghakimi bahwa masyarakat itu tidak memiliki budaya sosialis. Bisa jadi ada. Jadi selama dia tidak sosialis ya, ya susah bagi saya. Karena ujung-ujungnya ya itu tadi nanti. Ya itu saja sih. Mungkin saya lempar ke Cipa lagi atau ke Kodok. Gimana dok? Itu sih kalau komentar.
Mufid dulu Dok. Kayaknya Mufid ini dia banyak persentuhan dengan komunitas lokal ya, institusi lokal kayak gitu. Nah, ya itu pengetahuan sebenarnya, makanya perlu adanya hulu dan hilir itu ada perkumpulan yang real membahas air. Itu ada satu kumpulan yang membahas air. Jadi nantinya juga eh, pengetahuan itu adalah pengetahuan bersama gitu loh. Jadi kayak menjahit 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 ya kayak menjahit. Jadi kayak menemukan jahitan, bukan menjahit tapi menemukan jahitan. Jadi alur-alur jahitan itu loh. Jadi kita temukan, maksud gua alur jahitan itu alur air, aliran air yang misalnya dari hulu sampai hilir itu bertemu gitu loh. Dan pengetahuan itu di diserap langsung secara langsung oleh masyarakat lokal di tiap lokal gitu loh, di setiap lokal. Mungkin itu salah satu, ya susah juga gitu loh, ngumpulin orang juga susah, tapi mungkin itu salah satu yang perlu dilakukan, karena ketika pengetahuan lokal, ketika satu yang sakit, maka aliran sungai itu bakal hilang juga gitu. Ketika satu daerah wilayah itu hilang, maka daerah lain kemungkinan hilang. Dan pengetahuan itu bisa disebar. Ketika satu sakit, maka orang juga karena dia punya pengetahuan itu, maka dia juga menolak itu gitu loh. Menolak ketika air itu terkena atau aliran sungai itu terputus gitu loh. Nah, ketika air sungai itu terputus, atau air yang aliran sungai atau aliran yang di bawah itu putus, maka itu akan berdampak pada daerah yang satunya gitu loh. Iya, misalnya di daerah atas itu terputus gitu loh, terputus, dan tidak berdampak dengan di daerah yang di bawah. Tapi kemungkinan juga dia akan mengurangi aliran debit air yang ada di bawah gitu. Jadi yang di bawah juga dia ya dia nggak mau gitu loh, yang di atas, misalnya di atasnya itu hilang gitu loh, mata airnya hilang, dia akan berdampak pada yang di bawahnya. Nah, mungkin pengetahuan antara di hulu dan di hilir dan menjadi satu aliran, menemukan jahitan itu perlu disebarkan oleh tiap-tiap daerah gitu loh. Ini mata air, ini mata air. Nih, makanya saya juga sering ini sebenarnya sering menemukan pembicaraan tentang misalnya seorang pengelola air. Dia bilangnya gini, iya tembusannya dari Kuningan misalnya, di apa di iya di daerah sungai ini, misalnya saya di bawah ya, sungai ini, iya dia pengurus air, iya sungainya dari Kuningan gitu loh, iya dia tahu dari Kuningan, tetapi pertanyaannya adalah apakah dia tahu orang-orang yang mengurus air sampai di Kuningan itu gitu loh. Orang yang di paling bawah itu apakah tahu dan mengenal sampai ke Kuningan itu? Orang yang di Cirebon apakah tahu dia mengenal sampai ke Kuningan itu? Pertanyaannya itu sebenarnya. Dan yang kedua adalah ketika pengetahuan itu tidak ada, maka yang terjadi di tengah
di atas maupun di 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 apa di belakang di paling hilir, maka ya nantinya akan putarannya adalah dia tidak menyalahkan orang yang membuat tidak bisa menyalahkan yang mengotori sungai atau yang bisa mengeruk sungai, tapi dia hanya bicara tentang ya karena di atasnya gini, hutannya dibabat habis, akhirnya kita kekeringan. Yang di bawah itu bilangnya gitu aja. Kemudian putaran itu, gitu loh. Tapi dia tidak mengenal secara jauh kenapa kita kekeringan dan kenapa karena tidak ada terhubungan itu. Mungkin itu aja sih. Abah. Ada dok. Oh, uh, ada dok. Menurutku ada, tapi cakupannya nggak besar ya. Nggak sampai per kabupaten atau per kabupaten nggak mungkin. Paling 1 sampai 2 kecamatan. Itu yang biasa dilakukan oleh 1 sampai 2 kecamatan ya dok. Itu satu orang yang mengurusi air, biasanya air di di pertanian. Dia tuh tahu tuh yang mengurus air di wilayah pertanian itu. Dan biasanya dia sampai titiknya di sungai. Itu udah itu sebatas sungai. Itu juga dia tidak sampai bilang ya ya yang sampai apa? Yang menumpuk itu loh di apa? Di solokan sungai itu. Di solokan pinggir banyak tuh plastik-plastik yang menumpuk. Nah itu, atau limbah-limbah yang mengakibatkan sungai itu eh, sorokan itu terkena limbah. Itu aja. Tapi nggak sampai itu yang mengurus air itulah. Kemudian dia bilang karena tidak banyaknya orang yang mengetahui pengetahuan itu, akhirnya dia ya udah aja, dia hanya ketika ini yang penting air berjalan untuk mencukupi kebutuhan pertanian yang yang kemudian ditanya oleh orang yang memiliki tanah gitu. Iya dok, itu sebenarnya gini apa ya? Itu dia. Aku juga dari paparan Mufid jadi teringat ternyata kompleks juga. Kita mau bayangin, kita hanya buat mengimajinasikan bentuk kumpulannya aja itu udah rumit ya. Apalagi mengimajinasikan orang yang di sepanjang sungai itu kemudian sadar ekonomi politik. Artinya ini ada dua hal yang berbeda. Pengetahuan tentang siklus airnya aja kita hilang gitu kan. Kita sedikit gitu. Pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang berdampak terhadap siklus airnya, artinya persoalan ekonomi politisnya, itu juga